wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, kembali lagi dengan saya Miss Astria. Teman-teman, pada tema sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang keluarga. Tetapi di video pembelajaran ini kita akan mempelajari keluarga yang lebih banyak lagi. Kalau yang kemarin, di minggu kemarin teman-teman sudah belajar keluarga itu terdiri dari orang tua dan anak. Ternyata selain itu keluarga ada loh yang lebih besar lagi. Ada yang terdiri dari kakek, nenek, bude, bibi, ataupun paman. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari keluarga besar. Nah, keluarga besar itu dari siapa saja sih yang kita anggap sebagai keluarga besar? Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan mempelajari tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku, pembelajaran 1 dan 2. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, dalam pembelajaran ini adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu teman-teman nanti kita akan mempelajari sebutan keluarga dari berbagai bahasa. Pasti teman-teman ada yang temannya berasal dari berbagai daerah yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya, bagaimana daerah yang satu dengan yang lainnya. Apakah penyebutannya sama ataukah berbeda-beda. Selain itu, kita juga akan belajar hubungan antar anggota keluarga. Bagaimana kita menyebutnya, seperti itu. Dan kita juga akan belajar tentang gambar ekspresi yang berkaitan dengan keluarga besar. Teman-teman, adapun kesepakatan belajar yang harus kita patuhi ketika teman-teman menonton video pembelajaran yang ditayangkan ya. Yang pertama, teman-teman harus fokus. Yang kedua, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan. Yang ketiga, teman-teman wajib untuk mendengarkan materi dengan baik. Yang keempat, teman-teman harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan yang kelima, teman-teman merapikan kembali buku dan alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, teman-teman silakan duduk dengan baik. Pastikan jarak antara layar dengan jarak mata teman-teman harus diperhatikan sejauh 2 jengkal. Dan perhatikan duduk yang baik ya, supaya teman-teman dapat dengan nyaman menyimak video pembelajaran dari Miss. Teman-teman, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan yang pertama, teman-teman silakan membuka buku paket 1D halaman 85. Teman-teman silakan simak ya bacaan yang akan Miss bacakan. Kakek dan nenek datang. Ayah dan Bella di stasiun kereta api. Ayah dan Bella menunggu kakek dan nenek. Kakek dan nenek akan datang dari Garut. Tidak lama, kereta api pun tiba. Kakek dan nenek turun dari kereta api. Bella mencium kakek dan nenek. Nenek mencium pipi Bella. Kakek mengelus kepala Bella. Nah, teman-teman, dari teks tersebut kita dapat melihat apa yang sedang Bella kerjakan, yaitu Bella sedang menunggu kakek dan neneknya. Sekarang teman-teman silakan simak halaman 86. Silakan simak ya bacaan yang akan Miss bacakan. Kerabat. Ayah dan ibu punya orang tua. Mereka disebut kakek dan nenek. Saudara atau famili dari ayah dan ibu kita sebut kerabat. Indonesia sangat luas. Panggilan terhadap kakek di setiap daerah berbeda. Ada yang memanggil opa, aki, atau eyang kakung. Panggilan nenek juga berbeda. Ada yang memanggil ompung, epo, atau nyai. Ayah dan ibu punya saudara. Kita sebut dia paman dan bibi.
Panggilan untuk paman dan bibi di setiap daerah juga berbeda-beda. Ada yang memanggil mamang dan bibi. Ada juga yang memanggil Pak De dan Bude. Nah, teman-teman, ternyata kerabat itu adalah keluarga kita. Famili dari ayah dan ibu kita sebut sebagai kerabat. Berarti ayah dan ibu mempunyai keluarga, kita menyebutnya itu juga sebagai kerabat. Orang tua dari ayah dan ibu kita menyebutnya dengan sebutan kakek untuk orang tua laki-laki dan nenek untuk orang tua perempuan. Apakah teman-teman sudah mengerti sampai sini? Dan untuk saudara ibu bisa jadi kakaknya ibu atau adiknya dari ibu, ataupun kakak atau adik dari ayah teman-teman, kita bisa sebut dengan panggilan paman untuk yang laki-laki dan bibi untuk yang perempuan. Penyebutan kakek nenek di setiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang dari Jawa panggilnya mbah, tapi ada yang dari Sunda panggilnya apa ya? Yuk kita simak, nanti di berikutnya Miss akan jelaskan perbedaan panggilan penyebutan kerabat dalam keluarga. Dan ada yang menyebut paman, bibi, tapi di daerah lain mungkin penyebutannya berbeda. Ada yang memanggil Bude, Pak De, ataupun yang lainnya. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman ya, tetap disimak dalam videonya. Nah, teman-teman, silakan disimak. Untuk panggilan kerabat, silakan dilihat pada layar ya teman-teman ya. Untuk bahasa Indonesianya Bapak, kalau kita memanggil Bapak, di bahasa Jawa, teman-teman yang berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur bisa memanggil dengan sebutan Bapak. Untuk yang berasal dari Bugis, memanggilnya Ambo. Untuk yang berasal dari Sunda, itu biasanya teman-teman yang orang tuanya berasal dari daerah Jawa Barat ataupun Banten bisa menyebut Bapak dengan sebutan Abah. Dan untuk yang berasal dari Batak atau yang orang tuanya berasal dari Sumatera Utara, teman-teman menyebut Bapak dengan sebutan Amang. Untuk yang dari Padang dengan sebutan Apa. Dari Betawi dan dari daerah DKI Jakarta nih teman-teman, atau dari daerah Bekasi, teman-teman bisa menyebut bapak atau ayah dengan sebutan babe. Kalau untuk ibu, di daerah Jawa disebut dengan ibu atau biung. Di daerah Bugis disebut dengan indo. Di daerah Sunda disebut indung. Kalau Batak, inang. Minangkabau, ibu atau bundo. Kalau Betawi, nyak. Selanjutnya kakek. Kakek di Jawa disebut dengan mbah kakung atau eyang kakung. Kalau Bugis sebutannya kakek. Kalau Sunda disebutnya aki. Kalau Batak, opung. Minangkabau menyebutnya dengan sebutan inyak. Atau Betawi dengan sebutan engkong. Selanjutnya nenek. Kalau nenek di Jawa disebut dengan mbah putri atau eyang putri. Kalau Bugis sebutannya nenek. Kalau Sunda sebutannya nini. Kalau Batak, nenek disebut ompung. Kalau Minangkabau, anduang. Kalau Betawi, nyai. Selanjutnya cucu. Cucu itu anaknya dari anaknya nenek atau kamu. Kamu itu adalah cucunya nenek kamu. Cucu itu disebutnya putu wayah kalau di Jawa. Kalau di Bugis sebutannya epok. Kalau di Sunda sebutannya incu. Kalau di Batak sama ya, cucu, dan Minangkabau juga sama, yaitu cucu. Kalau Betawi juga sama ya, cucu juga. Kalau paman atau kakak adiknya dari orang tua teman-teman yang berjenis kelamin laki-laki
Yang di daerah Jawa menyebutnya dengan sebutan paklik atau pakde. Kalau paklik itu untuk sebutan adik laki-laki dari orang tua kita. Kalau pakde merupakan sebutan kakak laki-laki dari orang tua kita. Selanjutnya di Bugis, paman disebut amure. Di Sunda sebutannya uwa atau mamang. Kalau Batak sebutannya tulang. Kalau Minangkabau sebutannya mama, padang, pak etek. Atau Betawi sebutannya encang. Kalau bibi sebutannya di daerah Jawa itu bule atau bude. Kalau bule itu untuk adiknya orang tua kita yang berjenis kelamin perempuan. Kalau bude, kakaknya orang tua kita yang berjenis kelamin perempuan. Kalau di Bugis sebutannya Andri. Kalau Sunda sebutannya Adi atau Rai. Dan kalau di Batak sebutannya, kalau di Sunda sebutannya Uwa atau Bibi. Kalau di Batak sebutannya Nantulang. Kalau di Minangkabau sebutannya Etek. Kalau di Betawi sebutannya Encing. Adik. Kalau di Jawa sebutannya Ade. Kalau di Bugis sebutannya Andri. Kalau di Sunda sebutannya Adi atau Rai. Kalau di Batak sama ya. Kalau di Minangkabau sebutannya Adia. Kalau di Betawi Ade. Lanjut, yang kakak. Kakak di Jawa yang perempuan disebutannya Mbak. Kalau yang di laki-laki sebutannya Mas. Kalau di Bugis sebutannya Daeng. Kalau di Sunda yang laki-laki disebut Akang. Tapi kalau yang perempuan disebutnya Teteh. Kalau di Batak yang laki-laki Abang, kalau yang perempuan Kakak. Di Minangkabau kalau yang laki-laki disebutannya Uda. Kalau yang perempuan Uni. Kalau Betawi yang laki-laki sebutannya Abang, kalau yang perempuan Empok. Apakah teman-teman ingin menambahkan dari daerah teman-teman yang belum disebutkan? Nanti teman-teman silakan ya saat recalling ya. Teman-teman, yuk kita lihat silsilah keluarga besar Bella. Keluarga besar ini berasal dari ayahnya Bella. Keturunannya berasal dari garis keturunan ayahnya Bella. Yuk kita lihat dari kakek. Bella mempunyai kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Kakek Bella bernama Danu. Nenek Bella bernama Atun. Kakek dan nenek Bella memiliki 3 orang anak. Nah, 3 orang anak-anak, 3 orang anaknya yaitu ada ayah Bella, ada paman Bella, dan ada bibi Bella. Jadi kakek dan nenek Bella mempunyai 3 anak, yaitu kita lihat garisnya ya. Di garis yang anak pertama yaitu ayahnya Bella, yang anak kedua yaitu paman Arif, yang anak ketiga yaitu bibi Rani. Ayah menikah dengan ibu Bella, yaitu ibu Arta, dan memiliki anak yaitu Hadi dan Bella. Paman Arif menikah dengan bibi Mala dan memiliki anak yaitu Popo. Dan bibi Rani menikah dengan paman Heri, memiliki anak yang bernama Ine. Nah teman-teman, Bella memiliki kakak juga yang bernama Kak Hadi. Hubungan kekerabatan Bella dengan Arif yaitu paman. Bella menyebut Arif dengan sebutan paman. Dan Bella menyebut kakeknya atau orang tua dari ayahnya yaitu dengan sebutan kakek Danu. Dan menyebut orang tua dari ayah Bella dengan sebutan nenek Atun. Bella juga menyebut Popo dan Ine sebagai sepupu.
Sepupu adalah anak dari kakak atau adik orang tua kita. Kita menyebutnya dengan sebutan saudara sepupu. Kalau paman atau bibi adalah adik atau kakak dari orang tua kita. Sedangkan untuk kakek dan nenek adalah orang tuanya dari orang tua kita. Kita sebut dengan panggilan kakek ataupun nenek. Teman-teman, dalam keluarga besar, kita juga sering mengadakan perkumpulan keluarga. Biasanya keluarga besar ini berkumpul ketika sedang ada acara-acara besar, seperti pada hari Idul Fitri. Nah, pada hari Idul Fitri pasti teman-teman bersama keluarganya sering berkumpul kan ya. Nah, untuk berkumpul keluarga, ternyata Bella juga melakukan kegiatan berkumpul bersama keluarganya ya teman-teman, bersama keluarga besarnya. Teman-teman silakan lihat gambar pada layar ya. Teman-teman simak dengan baik-baik. Keluarga besar Bella. Keluarga besar Bella berkumpul pada hari raya. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada juga sepupu-sepupu Bella. Semua berkumpul di rumah Bella. Keluarga besar Bella rukun, semua saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, seperti itu teman-teman. Ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga, teman-teman, kita wajib menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Ketika ada paman atau kakek datang, ataupun bibi ataupun nenek, kita harus hormat kepada mereka. Kita wajib untuk mencium tangan ketika saudara atau keluarga besar kita datang. Dan sesama dengan sepupu, saudara sepupu, kita harus saling menyayangi, harus rukun. Apakah teman-teman sudah melaksanakannya untuk rukun? Bagus teman-teman jika sudah melaksanakan hidup rukun bersama keluarga besar kita. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang hubungan kerabat di keluarga besar, dan kita juga mempelajari tentang penyebutan hubungan kerabat pada keluarga besar. Nah teman-teman, tetap jaga kesehatan ya selama di rumah ya. Gunakan masker ketika keluar, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian pembelajaran dari Miss. Untuk info tugas nanti akan Miss infokan pada akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dengan baik.